Hello again, everybody. Welcome back again di Bitcoin Update. So guys, as usual kita kembali lagi ke update Bitcoin pergerakan hari ini. Terlihat cukup menarik ya. After kemarin kita mengengulf ya candle merah di sebelah sini, hari ini kita dapetin rejection lagi. Sebenarnya kalau hari ini sih menurut saya lumayan normal ya, karena sebabnya itu adalah S&P 500 dan Nasdaq, keduanya sama-sama minus dalam kondisi yang cukup signifikan. Nasdaq di sini mengalami penurunan sekitar 1,5%. If you take a look at the 15 minute chart ya, kalian bisa lihat sendiri bagaimana progres penurunannya sangatlah signifikan ya. Kemudian Anda juga bisa lihat di S&P 500 juga mengalami hal serupa. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya nih, apa sih yang menjadi trigger hal ini? Sebenarnya kalau kita lihat karena dolar indeks ya yang menguat cukup signifikan. Dan salah satu penyebabnya ya hal tersebut juga membuat Bitcoin akhirnya mengalami koreksi lumayan signifikan. Nah, sebenarnya salah satu triggernya itu agak unik teman-teman, yaitu akibat data dari Canadian dollar. Jadi kalau Anda lihat tadi ya, ini waktu di Jakarta harusnya nih, Bank of Canada itu interest rate decision-nya di luar ekspektasi. Karena tadinya kan diperkirakan akan sama 4,5%. Ternyata naik 0,25%. Nah, sebenarnya hal tersebut menyebabkan panic attack kalau menurut saya di market. Karena Anda bisa lihat di sini, secara probabilitas kenaikan suku bunga ya, the Fed pada pertemuan bulan Juni mendatang itu langsung meningkat drastis. Karena tadinya itu angkanya ada di 21,8%, but then bam, naik jadi 37,9% akibat data tadi. Jadi bisa dibilang kalau kita lihat di sini mungkin karena para pelaku pasar juga ya saat ini mungkin merasanya kayak uncertainty ya, nggak begitu jelas, kayak perubahan data Bank of Canada ternyata mempengaruhi keputusan The Fed juga, dan kelihatannya malah bisa naikin lagi suku bunganya. Makanya kalau saya juga tadi terakhir saya ada update ya di teman-teman advance group. So we have lots of update today ya, salah satunya yang saya update adalah ini juga ya. Mengapa demikian? Karena pelaku pasar jadi sulit menentukan nih langkah mereka berikutnya, sebab posisi market jadi sulit untuk diproyeksikan dengan ketidakpastian langkah kebijakan moneter berikutnya. Jadi balik lagi urusannya adalah the Fed ya, the Fed nih yang menjadi biang kerok teman-teman. Nah, mungkin merespon data tersebut akhirnya Bitcoin juga ikut tertekan ya. Nggak cuma Bitcoin seperti yang tadi saya lihat hari ini secara merata terjadi pada pair lain juga seperti S&P 500 dan Nasdaq. Jadi bisa dibilang aset beresiko dianggap lebih beresiko lah ya untuk posisi market yang uncertain seperti ini. Meanwhile kalau di time frame hourly-nya, seandainya Anda gunakan time frame 1 jam, ya kita sebenarnya testing ke area rejection ya daripada si Bitcoin. Kalau kita lihat di sini, ini kan adalah area Bitcoin ya. Pertama kali dia mengalami rejection di sini. Anda bisa lihat juga bahwa mungkin prosesnya di awal itu cenderung membentuk seperti sebuah rising wedge ya dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kan ada rejection di sini. Cukup signifikan ngebawa Bitcoin turun ya. Setelah kemarin kita ngeplot adanya divergence, Bitcoin rebound. After rebound, testing lagi terhadap area yang sama. Kemudian dari sini Anda bisa lihat ada rejection, harga turun ya. Sekarang ada terjadi crossing juga terhadap exponential moving average, jadi bisa dibilang ini cenderung tekanannya ke bear gitu ya, ke arah bearish. Ya sebenarnya sih masih oke Bitcoin karena terlepas dari kondisinya si S&P 500 yang turunnya udah lumayan dalam ini, ya Bitcoin masih bisa bertahan ya dengan angka di sekitaran 2,6% ya. Kalau misalkan kita bisa bilang sih ini udah cukup oke lah minimal untuk Bitcoin saat ini. Oke, so I guess teman-teman sekalian saat ini kita lagi testing terhadap area SNR-nya juga. Dengan exponential moving average yang udah cross down seperti ini, sebenarnya resikonya lebih tinggi untuk Bitcoin rebound dan testing aja, kemudian rejection bisa kembali berlanjut. Bahkan kita punya probabilitas cukup tinggi ya untuk testing kembali sampai sejauh-jauhnya di level major support kemarin. Jadi kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement juga, itu juga bisa untuk mengukur possibility koreksinya. Jadi tarik dari swing low to swing high, lalu Anda tambahkan ya ini ya level-level Fibonacci-nya ada 50%, 61,8. Yang common sih kita pakainya yang ini. Nah, kita lihat saat ini
kita lagi testing ke level confluence di 50%. Jadi kita lihat 50% dan 61,8% ini keduanya area confluence nih. Ya, antara area ini atau area di bawahnya lah mungkin bisa menjadi tahanan untuk Bitcoin. Nah paling kita PR-nya cuma satu teman-teman, lihat dulu nanti reaksinya gimana kalau misalkan dia mantulnya impulsif dan ada possibility kita udah dapat higher low-nya dia. Nah kalau udah ada higher low, bagus ya, harusnya bisa break terhadap area strong resistance sebelumnya. Nah tapi semua itu balik lagi tergantung dari fundamental juga ya, tergantung dari bagaimana nanti kebijakan daripada The Fed untuk minggu depan. So buat teman-teman stay safe aja transaksinya, do not overtrade dulu. And I think ini itu yang bisa saya berikan update-nya buat teman-teman sekalian ya. Thank you so much guys yang udah nonton video ini sampai finish. I'm really sorry karena perlengkapannya nggak terlalu komplit ya untuk saya bikin full video like usual. Jadi saya pakai handphone dulu, but I hope you guys enjoy the quick update. Dan jangan lupa teman-teman kalau kalian enjoy, make sure kalian klik di likes buttonnya dan jangan lupa subscribe channel juga kalau ini baru pertama kali nonton. Oke, so I guess that's it everybody. Thank you very much for watching. Have a nice day and God bless buat teman-teman semuanya. Cheers guys. Goodbye.